Man salafuka fi hada, siapa orang yang terdahulu yang kamu jadikan pendalilan misalnya, yang telah lewat. Maka salaf maknanya ma madha minaz zaman. Aina dalil bahwa salaf bimakna ma madha minaz zaman min haitsu lughah? Al-Qur'an di dalam surat Al-Anfal. Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru inintahu yughfar lahum ma qad salaf." Maka katakanlah kepada mereka orang-orang yang kafir agar mereka itu selesai dari kekufurannya, masuk kepada Islam. Apa balasannya? Yughfar lahum ma qad salafa. Akan diampuni dosa-dosanya ma qad yang telah salafa lampau. Makna salaf adalah ma madha minaz zaman, apa-apa yang telah lewat dari zaman. Maka atas makna inilah dulu Nabi Muhammad SAW berkata kepada putrinya Fatimah, wa inilah ara al-ajala ila qad iqtarab. Maka aku melihat diriku bahwa maut akan segera menjemputku. Fattaqillah wasbiri, maka bertakwalah anti wahai Fatimah kepada Allah dan bersabarlah. Fa innahu ni'mas salafu ana, karena sesungguhnya nikmat sebaik-baiknya dari orang yang terdahulu adalah aku. Maka di sini makna salaf dari segi lughah adalah orang terdahulu. Dan itulah Nabi Muhammad SAW dijadikan sebaik-baiknya salaf, sebaik-baiknya orang bagi kita yang terdahulu. Bukan kembali kepada orang salaf itu homo erectus, manusia purba, bukan, tapi kepada Nabi kita Muhammad. Maka Nabi mengatakan, fa innahu ni'mas salaf ana, ni'mas salafu ana. Maka sebaik-baiknya salaf orang terdahulu adalah aku. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Aisyah. Maafi tagtiyah, maafi dhaif al-yawm sah. Fala hada qala an-Nawawi rahimahullah was-salaf al-mutaqaddim. Maka makna salaf di sini adalah yang terdahulu. Wa makna hadal hadis fa innahu ni'mas salafu ana idan ana mutaqaddimun kudamak faturaddina alayya. Maka aku adalah orang yang terdahulu, maka dikembalikan semuanya kepadaku. Dari salaf itu kepadaku. Ini makna dari salaf dari segi lughah, maknanya yang telah lewat terdahulu. Adapun dari segi istilah di ilmi syar'i, makna salaf seperti disebutkan oleh para ulama, yang mana mereka itu kembali kepada Nabi dan para sahabatnya, dan muridnya para sahabat dinamakan tabi'in, dan muridnya para tabi'in dinamakan itba'at tabi'in. Maka as-salaf dari segi istilah dikembalikan kepada 3 kurun al-mufaddalah. Siapa 3 kurun al-mufaddalah? Pertama, para sahabat yang hidup dengan Nabi. Kedua, meninggal Nabi, maka ilmu ada pada para sahabat, diambil oleh kurun yang kedua dinamakan tabi'in. Kemudian meninggal para sahabat, ilmu ada di tabi'in, dan tabi'in ini diambil ilmunya oleh itba'at tabi'in. Idan hakada huwa salaf. Idan salaf huwa sahabah wa tabi'i wa itba'at tabi'in. Wa hada kama ja'a fil hadis wa huwa hadithun mutawatir. Telah datang hadis yang mana hadis ini hadis yang mutawatir, yang tidak diragukan lagi kesahihannya. Disebutkan di dalam hadis, khairun nasi qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia yang hidup bersamaku di zamanku para sahabat. Tsummal ladina yalunahum, kemudian yang setelah aku. Tsummal ladina yalunahum, kemudian kemudian yang setelah mereka para sahabat, siapa? Tabi'in. Tsummal ladina yalunahum, kemudian yang setelah para tabi'in, yakni itba'at tabi'in. Maka inilah dari makna as-salaf dari segi istilah. Maka ini ucapan penulis, aqidatus salaf
wa ashabil hadis. Maka di sini waw atifah dan ashabi, maka di sini majrur karena ma'tuf kepada as-salafi. Aqidatu as-salafi wa ashabil hadis, maknanya keyakinan orang-orang salaf dari keyakinan para sahabat, tabi'in dan itba'ut tabi'i, wa ashabil hadis dan ahlul hadis. Maka ashabul hadis, siapa mereka? Ashabul hadis disebutkan oleh para ulama, humul ladina yattabi'unal haq bidalilihi minal kitab wa sunnah. Mereka adalah kelompok yang mengikuti kebenaran berdalil dari Al-Quran dan sunnah, dan mereka menghidupkan sunnah-sunnah nabinya dan mempelajari sunnah nabinya, menghafalnya, mengamalkannya, dan mendahulukan ucapan nabi dari ucapan manusia biasa. Maka mereka memahami segala adillah dari pemahaman as-salaf, dari para sahabat, tabi'in dan itba'ut tabi'in, dan mereka juga dilaqabi dengan at-taifah al-mansurah, dan mereka al-firqah an-najiyah. Mereka at-taifah al-mansurah, kelompok yang ditolong, dan al-firqah an-najiyah, dan kelompok yang selamat. Dan mereka adalah la syakka wa la raiba ahlus sunnah wal jamaah. Maka mereka masuk kepada nama at-taifah al-mansurah, seperti hadis yang mana hadis ini mutawatir, datang dari 16 sahabat. Apa lafadznya? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah la yadurruhum man khadalahum wa khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun 'alan nas. Maka akan terus menerus ada suatu kelompok dari kaum muslimin, min ummati maknanya dari kaum muslimin, yang qa'imatun bi amrillah, yang mana dia itu berdakwah di jalan Allah. La yadurruhum man khadalahum wa khalafahum, tidak akan mempengaruhi musuh-musuh dakwah yang ada, bahkan musuh-musuh Islam yang ada. Maka mereka akan terus berada anytime, anywhere, baik di Arab, baik di Ajam, baik di negara Eropa, baik di negara Amerika yang kufar, negara-negara yang bukan Islam, maka tetap ada. Hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun, sampai mendekati hari kiamat mereka pasti ada. Maka inilah laqab dari at-taifah al-mansurah, bahwa mereka itu akan selalu ada kapanpun, dimanapun. Dan hadis ini hadis yang mutawatir, datang dari 16 sahabat. Pertama Abu Hurairah, kedua Imran ibnu Husain, ketiga Mu'adz ibnu Jabal, keempat Muawiyah ibnu Abi Sufyan, kelima Al-Mughirah ibnu Syu'bah, keenam Jabir ibnu Samurah, ketujuh Jabir ibnu Abdullah, kedelapan Uqbah ibnu Amir, kesembilan Thauban, kesepuluh Zaid ibnu Arqam, ke-11 Abi Umamah, ke-12 Amr ibnu Murrah, ke-15 Syarahbil ibnu Samt, ke-16 Sa'id ibnu Abi Waqqas, ke-17 Salamah ibnu Nufail. Ada 16, bukan 17. Maka telah dinaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah di Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim bahwa hadis ini mutawatir. Maka inilah pendalilan tentang ashabul hadis. Maka siapa ashabul hadis? Mereka adalah orang-orang at-taifah al-mansurah yang telah datang hadisnya disebutkan hadis yang mutawatir, datang dari 16 sahabat. Lalu telah ditafsirkan oleh para ulama apa itu at-taifah al-mansurah. Maka telah ditafsirkan diantaranya oleh Ali ibn al-Madini, gurunya Imam Al-Bukhari. Maka dia mengatakan di saat menyebutkan hadis ini, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, maka dia mengatakan hum ahlul hadis. Maka mereka itu adalah ahlul hadis. Maka ahlul hadis tadi telah kami definisikan orang-orang yang sibuk dengan ilmu hadis,
memeriksa hadis yang sahih dan dhaif, dan mengajarkan dan mengamalkan dan menghidupkan sunnah, itulah kelompok ahlul hadis. Dan mereka at-Taifah al-Mansurah, dimanapun mereka berada, akan tetap berada dan tidak berpengaruh musuh-musuh Islam dan musuh-musuh dakwah atas mereka. Maka tafsir siapa tadi? Ali ibn al-Madini. Siapa mereka? Hum ahlul hadis. Maka ini ucapan Ali ibn al-Madini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di sunannya, di mana Abu Isa At-Tirmidzi meriwayatkan dari gurunya Muhammad ibnu Ismail, yakni Imam Al-Bukhari, yaqul, sami'tu Ali ibn al-Madini, aku mendengar guruku, kata Imam Al-Bukhari, Ali ibn al-Madini, mentafsirkan at-Taifah al-Mansurah adalah hum ahlul hadis. Mereka ahlul hadis. Dan bahkan telah ditafsirkan pula oleh muridnya, murid Ali ibn al-Madini, yakni Imam Al-Bukhari sendiri. Di saat dia meriwayatkan di sahihnya dari hadis Jabir, maka hadis ini datang tadi dari 16 sahabat, di antaranya dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim. Maka dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir, maka di saat Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis Jabir, la tazalu ta'ifatun min ummati, qala Al-Bukhari yakni ashabul hadis. Maka ditafsirkan oleh Imam Al-Bukhari, mereka adalah ashabul hadis. Maka tadi hum ahlul hadis, dan di sini ashabul hadis. Maka ini adalah tafsir dari dua imam tersebut. Dan begitupun ditafsirkan oleh para ulama yang lain, seperti Imam Al-Bukhari di sahihnya, dia mengatakan wahum ahlul ilm, maka mereka itu adalah ahlul ilm. Maka tidak ada khilaf antara ahlul hadis dengan ahlul ilm. Kenapa? Li'anna ahlul ilm hum ahlul hadis. Karena mereka ahlul ilm, maka ahlul hadis juga. Karena ilmu hadis termasuk dari ilmu syar'i. Maka barang siapa yang jago ilmu hadisnya, dia jago juga ilmunya. Maka inilah dari ucapan penulis Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Fi ru'yatillah. Kalau kita masuk sekarang di lafaz fi ru'yatillah, ya tidak apa-apa. Maka Aqidatus Salafi wa Ashabil Hadis fi ru'yatillah, bahwa keyakinan akidah salafus soleh yang mana mereka adalah ashabul hadis dan orang-orang yang datang setelahnya dari ashabil hadis, fi ru'yatillah, tentang permasalahan melihat Allah Jalla wa'ala. Maka ketahuilah ya ibadallah, keyakinan kaum muslimin tentang permasalahan melihat Allah baina gulu wa tafriq, antara gulu ekstrim terlalu berlebihan, wa tafriq sangat kosong terlalu berkekurangan. Siapa yang gulu dan siapa yang berkekurangan? Dahaba al-hululiyah wal itihadiyah min gulatu sufiyah, mereka masuk kepada firqah yang sesat di dalam Islam, dan mereka gulu dalam penetapan ru'yatillah dengan ain, dengan mata. Maka mereka mengatakan, kelompok al-hululiyah wal itihadiyah dari kelompok as-sufiyah, bahwa Allah bisa dilihat dengan mata di dunia dan di hari akhirah. Ini gulu. Maka manhaj Ahlus Sunnah menyelisihi pemikiran ini. Mereka mengatakan Allah bisa dilihat di dunia dan di hari akhirah. Maka gulu. Yang benar, di dunia bukan manhaj Ahli Sunnah. Maka di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah. Mana dalilnya? Allah berkata kepada Musa, lantaroni, kamu pasti tidak akan pernah melihat aku, kata Allah. Dan ayat yang lain, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada mata-mata yang mampu melihat Allah di dunia. Dan begitu pun diriwayatkan di Ashabus Sunan dan diriwayatkan oleh Imam Muslim mu'allaqan tentang sifat Dajjal. Bagaimana tentang Dajjal itu? Dan kemudian disebutkan, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu,
bahwa kalian pasti tidak akan pernah melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Selama hidup tidak akan pernah melihat Rabb kalian.